Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, beberapa hari yang lalu siswa-siswi sekolah baru saja menerima rapor di semester kedua. Kali ini saya ingin menyampaikan curahan hati beberapa siswa, ya, karena mereka katanya kesal, sedih, terus apa tadi, ya pokoknya ini mereka merasa kecewa dan juga kesal karena diantara kawan-kawannya yang menduduki posisi 3 besar, ranking 1, 2, dan 3, menurut pandangan mereka ada yang tidak sesuai untuk mendapatkan posisi tersebut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, sobat-sobat. Situasi belajar yang tidak normal sampai saat ini belum dilaksanakan belajar tatap muka, tentu saja terjadi juga ketidaknormalan dalam nilai-nilai yang diterima oleh siswa dalam guru-guru memberikan nilainya. Karena dengan tidak adanya tatap muka berarti guru tidak melihat yang dilakukan siswa sebenarnya, karena mereka hanya berkomunikasi, mengirim tugas melalui grup-grup WA yang dibuat oleh sekolah atau oleh guru-guru. Sehingga permasalahan yang timbul adalah ada siswa yang rajin mengirim tugas, ada juga yang tidak. Kepada sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silahkan untuk mensubscribe-nya. Jangan lupa like dan share-nya. Ketika pembagian rapor, kemudian diumumkan juga siapa yang menempati posisi ranking 1 sampai ke 3, disinilah mulai terjadi keganjilan dan kejanggalan yang dilihat, yang dirasakan oleh siswa dan siswi. Karena ternyata dari yang menempati posisi ranking 1 sampai 3, ada siswa yang tidak layak menurut mereka. Bahkan yang sangat luar biasa, ini masih menurut mereka, siswa yang dalam belajar tatap muka, siswa ini sangat kurang. Di semester pertama belajar daring, urutannya urutan buncit. Akan tetapi di semester kedua ini tiba-tiba melambung menjadi urutan kedua. Luar biasa, sobat-sobat. Dan ketika ini diungkapkan, ada guru yang berkomentar, nilai siswa itu sekarang ditentukan oleh rajinnya mereka mengirim tugas. Walaupun dia pintar, katanya,
Kalau dia tidak rajin mengirim tugas, maka guru tidak mau memberi nilai yang bagus. Tetapi walaupun bodoh, kalau dia rajin mengirim tugas, maka nilainya akan bagus. Nah, sobat-sobat, apakah guru tidak tahu kalau pemberian tugas secara daring, pengiriman tugas secara daring, belum tentu siswa yang bersangkutan yang mengerjakan. Dan jika ada siswa yang mungkin tidak rajin mengirim tugas, dalam mengirim tugas itu harus didukung oleh pulsa data. Kalau tidak memiliki pulsa data, maka tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa mengirim tugas. Sedangkan kita tahu ekonomi orang tua dari siswa dan siswi ini beragam. Ada yang mampu, ada yang untuk makan sehari-hari saja sulit. Kalau penilaian kita ditentukan oleh rajin tidaknya siswa mengirim tugas, maka kita sudah berlaku tidak objektif. Kita sudah berlaku tidak adil. Kita tidak menilai, melihat secara komprehensif, secara menyeluruh dalam memberikan nilai. Boleh saja siswa itu jarang atau tidak pernah mengirim tugas. Akan tetapi, kita juga harus melihat kepribadian dari siswa tersebut. Bagaimana dia sebelum pandemi. Jadi, sobat-sobat, ini adalah dampak buruk dari belajar daring. Ketika ada siswa yang mengkritisi keputusan penetapan mengenai siapa-siapa yang menduduki ranking 1 sampai 3, sang guru tidak terima dan mengatakan murid sekarang sudah krisis moral, krisis akhlak, lawan, merutuki gurunya. Padahal ini kenyataan. Mereka lihat di depan mata. Yang tahu sesungguhnya bagaimana siswa itu tentu saja kawan-kawan mereka sekelas itulah. Karena mereka setiap hari berjumpa ketika belajar tatap muka. Mereka lebih tahu dari guru yang hanya bertemu ketika memberikan pelajaran. Wali kelas juga seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana murid itu sebenarnya. Apalagi belajar secara daring. Tambah tidak tahu bagaimana sikap siswa tersebut, kepribadiannya, dan apakah benar-benar dia yang mengerjakan tugas tersebut. Karena kalau kita hanya menentukan nilai siswa berdasarkan mengirim atau tidak mengirimnya dia tugas, maka ini akan mudah terjadi kecurangan-kecurangan. Bisa saja siswa tersebut menyuruh orang lain. Dan yang sangat mencolok bagi siswa adalah siswa yang dalam pelajaran tatap muka adalah termasuk siswa yang biasa-biasa saja, untuk tidak dikatakan siswa itu bodoh.
tiba-tiba dia menempati urutan 3 besar. Ini sangat mencolok. Kesimpulannya, belajar daring ini, dampak buruk berikutnya adalah prestasi siswa. Nilai yang kita berikan kepada siswa dan prestasi yang diberikan kepada siswa ternyata ada yang tidak akurat dan salah sasaran. Demikian, Nasrul minal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.